Isu bersih-bersih Kabinet Jokowi mencuat. Luhut dan Mahfud MD jadi target. Ada inisial M menteri yang akan direshuffle oleh Jokowi. Jika betul inisial M yang itu di reshuffle, maka dugaan saya adalah satu, menteri berinisial M itu kinerjanya di antara nama-nama M yang lain relatif tidak bisa diharapkan. Yang kedua, resiko politiknya relatif rendah. Saya membayangkan Mahfud MD udah nggak punya kemampuan atau nggak punya lagi ide untuk memberitahu bahwa dia masih eksis di istana. Lalu dia cari-cari cara untuk eksis di sosial media tuh. Jadi tuker tambah semacam ini yang menunjukkan, sekali lagi menunjukkan ketidakmampuan berempati. Jadi ceritalah tentang kegagalan beliau untuk menyelamatkan orang melalui kebijakan. Kan apa yang terjadi pada orang kaya maupun orang miskin itu disebabkan oleh Mahfud MD dalam pengertian tadi tidak bertanggung jawab terhadap kebijakan yang amburadul, kan itu intinya tuh. Saya mengerti statement Pak Luhut karena dia yang sebetulnya tahu sesuatu yang menggelisahkan dirinya tuh, dan dia mengerti bahwa memang nggak ada jalan keluar. Jadi kan terakhir kemarin dia udah angkat tangan, sebetulnya saya gagal, saya keliru sebetulnya, kan itu intinya. Nah sekarang dia mulai, saya kira Pak Luhut konsisten, begitu dia bilang gagal keliru, dia mulai terangkan mengapa akan gagal. Karena oksigen makin lama makin kurang di dunia, alat-alat kesehatan juga segala macam, virus, vaksin juga yang makin langka. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Kabar reshuffle Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi kembali menguak usai dinilai gagal dalam menangani pandemi COVID-19. Kondisi tersebut ditambah dengan gelombang kedua COVID-19 dan aturan PPKM yang hingga kini masih terus berlanjut. Peneliti Indonesia Political Opinion atau IPO, Catur Nugroho turut menyoroti kabar reshuffle tersebut. Menurutnya memang ada beberapa menteri yang perlu mendapat perhatian lebih, bahkan bisa direshuffle. Saya membuat catatan beberapa menteri yang perlu diperhatikan serta memungkinkan untuk direshuffle, seperti Menkomarinvest Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasona Lawli. Demikian ucap Catur kepada Gen.co pada Selasa 27 Juli kemarin. Lebih lanjut, Catur menjelaskan ketiga menteri tersebut kerap membuat gaduh dalam memberikan pernyataan terkait kondisi di Indonesia. Dia menyebutkan gaya komunikasi yang kurang baik menjadi faktor polemik yang terjadi di publik. Ketiganya ini kerap mengeluarkan pernyataan kontroversi, sehingga masyarakat menjadi kurang percaya terhadap pemerintah. Demikian jelasnya. Selain itu, Catur kembali menyoroti Menkumham Yasona Lawli yang sempat membuat kegelisahan atas polemik statuta UI. Menurut dia, pengubahan PP 75 tahun 2021 tentang statuta UI tidak perlu terjadi di tengah pandemi COVID-19. Menkumham juga kemarin kembali membuat kegaduhan yang menurut saya tidak perlu diterbitkan jika hanya untuk melindungi rektor UI. Demikian tuturnya. Pengamat minta Mahfud MD ungkap dalam demo Jokowi Endgame. Jangan cuma asal tuduh. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan dalang dibalik ajakan demo Jokowi Endgame. Hal tersebut disampaikan merespon pengakuan Mahfud MD telah mengantongi 2 kelompok demo yang sedianya akan dilakukan pada Sabtu, 24 Juli kemarin. Kalau memang ada yang menunggangi, seharusnya mereka bisa menunjukkan hidung si penunggang. Demikian kata Jamiluddin pada Senin 26 Juli. Dosen Universitas Esa Unggul itu mengatakan pemerintah jangan hanya menyudutkan kelompok tertentu tanpa berdasarkan bukti. Menurut Jamiluddin, tudingan-tudingan tersebut cenderung tendensius. Ini kan tidak, mereka hanya bisa menuding tapi yang ditunjuk makhluk penampakan. Jangan hanya main tuduh kelompok tertentu. Demikian ujarnya. Penilaian semacam itu tendensius. Mereka menyudutkan pihak tertentu tanpa berani menyebut siapa pihak-pihak yang dimaksud. Demikian tandasnya. Sebelumnya Menko Polhukam Mahfud MD mengaku telah mengantongi kelompok yang ingin melakukan aksi bertajuk Jokowi Endgame. Ia mengatakan kelompok tersebut terbagi menjadi 2.
Ada kelompok yang tidak murni dan murni. Jadi, ada kelompok yang murni, ada kelompok yang tak murni. Demikian kata Mahfud MD dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta pada Sabtu, 24 Juli. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK itu menyebutkan kelompok yang tidak murni itu selalu ingin melawan pemerintah. Mahfud menduga kelompok tersebut sengaja ingin memanfaatkan situasi darurat COVID-19 dengan membenturkan masyarakat dengan pemerintah. Masalahnya, yang tidak murni itu hanya ingin menentang kebijakan pemerintah dan memanfaatkan situasi darurat COVID-19. Demikian tuturnya. Wacana perpanjangan PPKM darurat dikhawatirkan memicu ledakan sosial di masyarakat. Alasannya, perpanjangan PPKM darurat dilakukan guna menurunkan kasus COVID-19 yang saat ini terus mengalami peningkatan. Banyak masyarakat yang merasa resah dengan wacana perpanjangan tersebut, hingga memancing respon para tokoh-tokoh Bali. Salah satunya mantan Komisioner KPU RI, I Gusti Putu Arta. Dirinya bahkan telah mengirimkan surat terbuka kepada jajaran Forkopimda Bali, yakni Gubernur Bali, Ketua DPRD Bali, Kapolda Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, dan Danrem 163 Wira Satya pada Rabu, 14 Juli 2021. Om Swastiastu. Tanpa mengurangi rasa hormat, perkenankan saya menyampaikan aspirasi saya sebagai salah satu warga negara Indonesia merespon perkembangan penanganan COVID-19 di Bali melalui surat terbuka ini. Demikian kata dia. Sebagai masyarakat, Putu Arta mengaku sangat mengapresiasi kinerja dari Forkopimda Bali yang telah bekerja keras dan terus berupaya dalam melakukan penanganan COVID-19. Akan tetapi, di sisi lain, pemerintah terkesan seperti tidak memperhatikan adanya dampak lain yang disebabkan oleh penerapan PPKM darurat saat ini, yakni perekonomian masyarakat. Problemnya adalah, saya amati sejauh ini, respon jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota tidak cukup peka untuk mengatasi berbagai dampak ekonomi di level bawah. Demikian ujar Putu Arta. Bahkan, dirinya merasa semakin prihatin dengan kondisi masyarakat apabila PPKM darurat diperpanjang. Ditambah lagi, tidak adanya solusi dari pemerintah. Saya tak bisa membayangkan rakyat yang sudah kelaparan setahun lebih ini harus dikunci selama 6 minggu, tanpa respons stimulus ekonomi yang memadai. Demikian tandasnya. Dari pengamatannya, ia menilai selama ini politik anggaran yang dilakukan oleh legislatif di seluruh Bali masih kurang longgar dalam merespon dampak dari adanya pandemi COVID-19, termasuk juga dengan penerapan PPKM darurat. Selain itu, pada tahun 2020 saja hanya ada segelintir kepala daerah yang berani mengambil sikap dengan menggelontorkan stimulus bantuan kepada masyarakat di tengah pandemi. Bahkan saat tahun 2020 saja, hanya 1-2 kabupaten yang berani bupatinya menggelontorkan bansos, sembako, dan sejenisnya. Anggaran desa dan desa ada juga direposisi. Demikian tandasnya. Di samping itu, apabila nantinya PPKM darurat diperpanjang hingga 6 minggu ke depan, belum ada tanda-tanda upaya untuk melakukan reposisi anggaran. Termasuk juga dengan plafon dana tak terduga dan sejenisnya tidak kelihatan. Reposisi dana desa dan desa adat tak pernah didengar seperti tahun lalu. Ini amat menyedihkan. Pada sisi lain, gerakan untuk membangkitkan kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial menghadapi 6 minggu ke depan tak ada yang memimpin dan mengambil kendali. Demikian ujarnya lagi. Yang menjadi kekhawatirannya jika PPKM darurat diperpanjang adalah terjadinya ledakan sosial potensial terjadi karena rakyat Bali kelaparan tanpa adanya stimulus bantuan. Jika ini berlanjut, saya khawatir ledakan sosial potensial terjadi karena rakyat Bali kelaparan menghadapi 6 minggu yang terkunci itu. Demikian akunya. Maka dari itu dirinya menyampaikan beberapa poin usulan kepada Gubernur Bali. Di antaranya pertama, Gubernur Bali dan DPRD Bali diimbau memimpin gerakan untuk mereposisi struktur anggaran DPRD sebalik, sehingga bisa digelontorkan ke rakyat pada APBD perubahan, jika sekarang belum dianggarkan.
Hal ini menurutnya sangat mungkin karena nyaris satu warna. Para pemimpin diminta untuk menunjukkan kebijakan manajemen satu pulau, termasuk anggaran desa dan desa adat. Satu lagi penyekatan jangan sampai desa atau kelurahan jika pemerintah tak bisa menjamin hidup rakyat selama masa PPKM. Selain tak produktif karena penumpukan juga memutus peluang ekonomi rakyat kecil padahal pemerintah tak ada intervensi bantuan. Sama saja ngelin gebang payung jagat, demikian ungkapnya. Kedua, Kapolda Bali dapat mengambil inisiatif memimpin upaya penggalangan kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial berupa penyediaan dapur umum di kantong-kantong sangat terdampak dan rawan sosial. Kapolda Bali juga dapat memimpin upaya penegakan aturan PPKM darurat yang persuasif. Ia meminta jangan ada denda untuk rakyat yang sedang kelaparan. Ketiga, untuk Kejaksaan Tinggi dapat mengawal dan memberi jaminan rasa aman bagi eksekutif dan legislatif untuk mengambil langkah darurat penggunaan anggaran negara. Jangan sampai niat membantu rakyat berujung pidana bagi penyelenggara negara. Demikian ujarnya. Keempat, kepada Danrem 163 Wira Satya dapat mengambil peran mengonsolidasikan kelompok menengah dan atas secara ekonomi untuk penyediaan 1 juta paket sembako untuk dibagikan kepada rakyat terdampak. Kepada rakyat Bali terutama warga terdampak, terima kasih atas seluruh loyalitasnya selama ini untuk setia pada anjuran para pemimpin kita. Mari bergandengan tangan bahu-membahu dalam satu komando. Beri kepercayaan kepada pemerintah, taat terus pada prokes dan kurangi sikap dan komentar yang tidak produktif. Saya percaya kita bisa melewati semua ujian ini dan menjadi insan yang makin tangguh. Demikian pungkasnya.